Ya, halo. Nama saya Radani Mirza Khair Fazwa Putra dan ini kelompok saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang WLAN 802.11. Langsung saja. Jadi wireless LAN itu bisa disingkat dengan WLAN, itu teknologi LAN yang menggunakan frekuensi dan transmisi radio sebagai media pengantarnya pada area tertentu dengan fungsi kabel. Dari namanya sendiri juga, dia itu wireless LAN, jadi tanpa kabel. Ya seperti itu. Terus sejarah-sejarahnya, tahun 97 IEEE membuat standar WLAN pertama diberi kode 802.11. Lalu 2 tahun kemudian IEEE mengeluarkan spesifikasi baru bernama 802.11b, dan pada akhir 99 802.11a dengan teknik yang berbeda. Yang cukup anehnya di sini, entah B dulu baru keluar baru A. Not quite sure. Lalu tahun 2002 IEEE membuat spesifikasi baru 802.11g yang menggabungkan kelebihan antara kedua ini. Terus tahun 2006 802.11n dengan menggabungkan G dan B. Teknologi yang diusung ini diberi istilah MIMO atau multiple input multiple output. Lalu protokol WLAN ini susunannya. Jadi seluruh tipe 802.11 ini mereka ada pada physical layer di OSI layer. Jadi merupakan di tempat terbawah dari OSI layer. Lalu ini pembagian WLAN 802.11. Jadi ada 4 tipe ABGN. Lalu ini tahun rilisnya 99, 2003, 2006 ke masing-masing tipe. Lalu ini operasi kerja frekuensi kerja masing-masing tipe. Jadi A itu dia 5 GHz, BG N 24, dan ini ada 5 GHz. Di sini throughput umumnya gini, jadi ini N itu yang paling mantep, yang paling cepet. Ini data rate maksimal ya tadi. Ini maksimalnya, ini yang biasanya normal. Ini modulasinya yang nanti akan coba saya jelaskan. Terus ini jangkauannya indoor, ini range-nya. Jadi ya bisa dilihat sini yang N itu sudah yang paling mantap dari yang lain karena emang yang paling terakhir. Terus ini jangkauan outdoornya sampai 250 meter. Terus ini kompatibilitas, jadi nanti ini tipe-tipenya yang bisa dipakai untuk yang ini. Jadi N itu bisa 3-3-nya, G itu cuma bisa 2, B itu cuma untuk B doang, A itu A doang. Lalu kemudian ini tadi yang jenis ininya itu, jenis modulasinya DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Metode lain dari komunikasi berbeda ref, komunikasi lingkungan militer. Kode penyebarannya disebar tiap data menjadi rentan bit-bit termodulasi untuk melalui frekuensi yang tinggi dan jangkauan yang jauh. Jadi biasanya ini yang B ini pakai DSSS untuk dipancarkan datanya sampai 11 megabit per second dan mengkonsumsi bandwidth sekitar 22 MHz. Terus ini frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Ya dari namanya sendiri frekuensi hopping, jadi kemungkinan namanya artinya hopping itu lompat, jadi ya memungkinkan untuk melompati frekuensi dari frekuensi yang satu ke satu yang lainnya. Jadi alat yang digunakan memiliki algoritma yang sama. Terus walaupun gangguan FHSS dalam WLAN tidak menyebabkan gangguan, tapi dia dapat menginterferensikan ke alat lain yang menggunakan 2,4 GHz juga. Jadi ya cukup wajar. Terus karena sasaran WLAN menggunakan FHSS yang hanya menghabiskan waktu sedikit, jadi ya ini mengurangi efek gangguan komunikasi. Lalu ini OFDM tadi di A sama G kalau nggak salah. Kita pakai orthogonal frequency diffusion multiplexing, teknik transmisi multi carrier yang datanya
serial laju tinggi dibagi ke dalam sekumpulan data dengan laju yang rendah. Jadi masing-masing subcarrier data laju yang rendah ini dimodulasikan pada subcarrier yang terpisah. Di infrared AR menggunakan sistem teknis penghamburan sinyal dengan frekuensi 1 megabit dan 2 megabit, dan dia hanya bisa jaraknya terbatas. Lalu ini keuntungan dari OFDM, mungkin cuma hanya ke OFDM aja seperti ini. Jadi dia dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi saluran yang parah tanpa pemerataan kompleks, lalu kuat terhadap sempit band co-channel interferensi, kuat terhadap interferensi intersimbol, dan memudah disebabkan oleh multipath propagasi. Tinggi efisiensi spektrum dibandingkan dengan skema modulasi konvensional seperti spektrum dan lain-lain. Sensitivitas rendah ke waktu sekvensi kesalahan. Lalu ada kekurangannya, itu dia peka terhadap pergeseran Doppler, peka terhadap masalah sinkronisasi frekuensi, peak to average power ratio, membutuhkan pemancar sirkuit linear yang menderita dari efisiensi daya yang buruk. Hampir setengah dari efisiensi spektrum yang ditawarkan oleh vestigial sideband modulasi ini PSB SKD. Soalnya digunakan untuk ATSC sistem TV digital. Terus ini tipe yang A, kelebihannya kecepatannya cepat, frekuensi yang diatur untuk mencegah sinyalnya. Kekurangannya harganya mahal karena ya gitu deh. Jangkauannya juga pendek dan mudah terhambat. Lalu ini yang B, harga murah, jangkau sinyal yang baik dan tidak mudah terhalang, namun kecepatan maksimum lambat. Cuma ini anehnya yang tadi A itu kan setelahnya yang B. Mungkin ya gitu deh. Lalu ini yang G itu gabungan dari B sama A, jadi kelebihannya tuh diambil dua-duanya. Kecepatannya cepat, frekuensinya juga bisa diatur dari yang lain. Namun ya kalau gabung-gabung gitu biasanya harganya lebih mahal, ya wajar lebih mahal. Lalu ini N, gabungan dari B sama G. Iya, kecepatannya cepat, jangkauan sinyal baik, sama lebih gangguan dari interferensi. Harganya lebih mahal, ya tentu saja. Dan ya bisa mengganggu B sama yang G ya karena emang merupakan gabungan dari itu, ya wajar juga. Kemudian ini Linksys Web 300N, ini merupakan contoh dari wireless LAN. Lalu ini spesifikasinya yang kami dapatkan di websitenya. Jadi ini namanya teknologinya itu wireless N. Jadi dia udah mulai menganut dia itu 802.11n. Jadi itu dia yang paling akhir. Terus dia frekuensi kerjanya 2,4 sama 5 GHz. Jadi ya mungkin bisa kalau misalnya mengganggu di sini japin atau gitu. Lalu antenanya 2 buah eksternal RSMA, jadi reverse polar. Jadi nanti kebalikan, ya pokoknya nanti jenis portnya nanti spesial masing-masing ini nanti saya jelaskan. Terus Ethernet port speednya, jadi ini dia punya ada satu, kecepatan itu 10 sampai hingga 100 megabit per second. Terus tadi yang konektor tadi yang masuknya SMA tadi, SMA yang biasa itu male female, jadi dia ininya laki-laki, terus dalamnya ada laki-lakinya. Di sini yang female, jadi ada bolongannya. Kalau yang reverse polar itu berarti dia pakai yang ini, jadi dia luarnya nih yang laki-laki tapi dia ada bolongan di dalamnya. Terus ini yang kebalikannya, yang kalau yang female cuma dia reverse polar aja. Ini mode komunikasi wireless itu ad hoc sama infrastruktur. Ini mode ad hoc ini dipakai biasa buat LAN kalau main-main sama anak-anak, main Dota 1 ya gitu deh. Jadi ini dia langsung
satu komputer tuh dia sebagai servernya, dia langsung ngebuat ad hoc kayak ngebuat room gitu, terus yang lainnya hanya ikut gabung ke room yang ngebuat server ini aja. Komunikasinya langsung, masing-masing komputer yang menggunakan wireless ya. Terus ya cukup punya transceiver wireless yang masing-masing laptop itu udah punya masing-masing, jadi ini gampang karena ya cepat aja gitu. Ini mode infrastruktur, ini dia lebih terdesain mantep, cuma lebih ribet. Jadi antara masing-masing PC melalui access point atau WLAN, terus mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu suatu daerah, memperluas jangkauan dari WLAN. Jadi ini kalau mau yang jauh banget pakai yang kayak gini. Lalu ini instalasi dan konfigurasinya, alat dan bahannya, PC atau laptop, LAN card, switch, hub, kabel jaringan, wireless USB adapter, router, sama access point. Ya ini teknisnya diletakkan terserah di mana aja, yang penting bisa dia gampang dia ini gampang diatur, tapi lebih safe dari mara bahaya. Terus ini ya ini cuma biasanya lebih tinggi buat ya nggak ada loss mungkin. Terus ini hubungkan AC power ya, hubungkan kabel UTP straight ke akses switch misalnya. Terus reset agar ini yang sebelumnya itu hilang, biar dari awal lagi. Terus ini teknik cara-cara yang dilanjutkannya setelah ngelakuin yang tadi. Klik kanan pada LAN area network di control panel, lalu status, terus properties, local area network properties ini, terus ini masuk ke internet TCP IP ke properties, lalu masuk gambar kayak gini. Settingnya ini 812, terus ini 255 250, ini default gateway-nya 11. Ini terus kemudian masuk ke CMD, masuk ke run, itu mencet Windows plus R, itu nanti muncul ini run, terus ketik cmd.exe, nanti muncul kayak gini. Itu buat nanti nyoba ping dari ini yang kita ini coba. Di sini coba buka net, kalau udah ada MS segala macamnya, udah dapat balasan balik belum dari sana. Terus ketik ini dalam address field net browser ini, jadi kita masuk ke server kita, merupakan IP address default dari link sys yang tadi ini masukkan. Terus ini password sama usernya masukinnya admin, merupakan ya Allah default link sys. Terus ini setting setting tab setupnya, jadi nanti langsung masuk ke sini. Jadi ini ngatur semuanya ya, ngatur servernya. Ini ketik tab lalu kasus seperti berikut. Jadi ini backset kelompok 4 oke. Nah ini wireless channelnya 2,427 GHz enable. Terus saya mastiin aktif. Terus ini jangan lupa menyimpan agar setiap konfigurasi kita tersimpan. AS kelompok 4 kerti bermusik. Lalu settingan wireless max filter kita sebutkan aja. Max filter. Not that sure what this is gonna do. Terus lanjutkan dengan block one request firewall protection di enable biar bisa nembus koneksi internet spesifik terlindungi dari sistem bahaya. Nah kebalik. Oh iya, firewall udah bisa ya itu harmful connection. Terus kemudian masuk ini setiap client and host kita buat udah ada terkoneksi atau belum, 5 bytes bisa dilihat. Terus ini propertinya kayak gini kalau udah berhasil.
Terus cari wifi dengan nama password kelompok jaringan tadi yang masukkan passwordnya yang kalau anda buat sendiri, terus koneksi, coba browser ya. Ini di try icon nanti ada apa, gambar sinyal wifi, anda diklik muncul kayak gini, nanti ada minta security key nya ya. Mungkin segitu saja dari wireless 802.11. Maaf banyak apa namanya suara-suara yang gak jelas itu, kayak noise gitu ya. Sekian, terima kasih.